Kalau lama-lama bisa kapan-kapan. Oke, ada formal perkenalan nggak? Ada nama, NIM, panggilan, asal dari mana, di sini tinggal di mana, terus hobi kesukaan. Oke. Bukan hobi ya, tapi hobi kesukaan. Hobi yang paling hobi. Hobi paling hobi itu. Oke, perkenalan Lanang Basmara Saki, panggilan Lanang, dari Artemis 029, asal daerah dari Jogja. Di sini di Jalan Tubagus Ismail nomor 3. Jalan Tubagus Ismail 2 nomor 3. KPM, kamar kos pria muslim. Pria muslim. Kamar nomor 2. Kamar gak usah. Ya udah, lanjut. Terus hobi mancing. Mancing. Oke. Kalau hobinya bukan hobi, Hobi yang bukan hobi tidak mancing. bagus. Oke, lanjut. Oke, mulai perkenalan dari nama lengkap, nama panggilan, angkatan, NIM, sama jabatan KMPN, sama asal daerah juga. Oke, Arik Ananditor Ares, Arik, NIM 136211035, angkatan Testral, jabatan ya, jabatan Ketua Biro Kaderisasi. Oke, asal daerah? Asal daerah, sekolah di Pekanbaru, cuman tinggal di Jakarta. KTP? KTP Jakarta. Oke, KTP Jakarta. Bagus. Baik. Golongan darah? Golongan darah, kalau nggak salah B apa sih? B plus ya? Apa bilangnya? Resus apa itu? B plus. Emang B? Apa ada ya golongannya? Ya ada gitu, plus B plus. Oke, di Biro Kaderisasi ngapain aja? Di Biro Kaderisasi kita ada MSDM, PSDA sama PAB. PAB itu ngurusin Sonic, MSDM ngurusin orang-orangnya, kinerjanya gimana, PSDA memastikan semuanya jalan dengan baik sesuai dari rencana awal, yaitu dari dokumen musyawarah kerja. Paling berat apa pekerjaan paling berat di kaderisasi? Paling berat kerjaan di kaderisasi sebenarnya keep up sama segala macam yang terjadi di KMPN, karena kayak orang-orangnya, masa-masanya orangnya kan dinamis ya, kerja berjalan segala macam. Cuman walaupun itu tugas kita, tapi itu merupakan salah satu tugas yang paling berat juga, tapi ya diusahakan oleh kaderisasi karena itu kan tugas kami. Kenapa suka kaderisasi? Karena kaderisasi itu hal yang gua itu dapat banyak pengalamannya di ITB, karena sebelumnya gua nggak pernah yang melek banget ataupun dipaparin banget tentang kaderisasi. Cuman pas di ITB itu jadi sesuatu yang menarik banget, apalagi dengan kakak tingkat tuh yang lumayan kritis. Kaderisasinya juga mereka itu sadar dan melek lah gitu. Jadi kayak gua berwilling buat belajar lebih mengenai kaderisasi, dan akhirnya sekarang gua yang menjalani kaderisasi. Sebelumnya di TPB ikut apa aja? TPB gue cuma ikut unit 2, 8EH sama ITB Jazz. Kalau angkatan gue nggak begitu, karena gue emang orangnya nggak berani awalnya untuk mengekspresikan diri. Di ITB Jazz main apa? ITB Jazz gue main gitar, cuman selama ini gue ikut organisasinya aja, belum pernah nampil, tapi next gue pengen nampil. Gitar apa? Gitar akustik, elektrik, kecuali klasik karena klasik susah. Tapi sekarang gue lebih rajin elektrik. Oke, berarti suka lagu apa? Apa? Suka lagu apa? Gue suka lagu itu. Ntar dulu kok ini strict. Kalau lagu gue banyak banget, kalau Spotify itu yang melo, yang lokal tuh Danila, White Shoes, yang gitu-gitu gue suka tuh. Cuman kalau misalnya luar, gue metal, rock itu banyak. Kayak misalnya Gojira, Lamb of God, itu enak. Atau enggak Toto yang kalem-kalem dikit, Lee Ritenour yang nge-jazz-jazz. Nah, banyak. Itu tahu-tahu dikit lah. Terus belajar taekwondo di mana? Belajar taekwondo, anjing, inget tuh ya berarti. Gua belajar taekwondo itu di sekolah dari SMP sampai SMA. Cuman pas kuliah sebenarnya kan gue sempet pas OU tuh mau join. Cuman gara-gara online jadi kayak pandangan gue tuh lebih cemerlang itu ke unit, yaitu 8 sama ITB. Jadi gue skip taekwondo, jadi akhirnya olahraga sendiri aja di kamar. Udah knockout berapa? Udah knockout. Berapa? Berapa tuh? Knockout sih gue nggak ada, cuman gue ada 4 medali, 1 piala. Juara karate kid. Nggak dong, taekwondo dong, beda. Belajar sama itu anaknya Jaden Smith, anaknya Will Smith. Anaknya Jaden Smith. Anaknya Will Smith. Anaknya Will Smith. Kalau mau mancing maunya ikan apa? Ikan sapu-sapu. Kenapa ikan sapu-sapu? Kotor aja. Karena keren aja dia bisa menyapu. Tapi kalau yang seriusnya, gue pengen mancing. Lu tahu yang di river, yang apa sih di Najio Wild itu?
Yang orang suka main bukan Yang gue catfish itu kan. enggak, yang lelenya gede banget tuh yang berapa meter. Nah, itu pengen tuh. Iya. Pakai tangan. Iya, pakai tangan gini terus di Gede gitu di bawah gitu. Terus dia lu nungguin dia gigit. tangannya digigit kan, terus dipegang. Oh iya. Iya. Iya, pengen tuh, keren tuh kayaknya tuh. I Walaupun used to say method buat tarikin orang. Kayak gua jadi pengen gua nungguin dia gigit biasanya gitu. Oh gigit kok. Nah, pas Ciko gigit, gua langsung tarikin gitu. enggak anjing. Caranya. Enggak anjing. Kayak gitu. Gitu kayaknya ya. Iya. Skill. Terakhir, pendapat tentang kecoa. Menjijikkan walaupun mereka keren evolusinya kan mereka bahkan bisa survive dari nuklir kan, tapi menjijikkan antenanya itu yang bikin geli, kayak mereka gerak-gerak gitu. Terus walaupun kadang mereka itu merangkak, tapi jangan bisa ditipu sama mereka karena mereka bisa terbang ingin mereka paham. Oke. Terakhir. Tadi katanya terakhir, ya udah satu lagi. Terakhir. Bagus. Terakhir. Apa? Satu kata buat orang ini. Bagus. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, sorry mengganggu tidurnya ya. Aman aja. Ada format perkenalan nggak? Oke, kenalin. Enggak, buat aku. Hah? Enggak, biasanya kasih format perkenalan gitu loh. Kalau buat yang lawan, apa biasa aja, apa tabah-tabah. Oke, kenalan mungkin dari aku dulu ya, bagusnya ya. Aku Lanang Baswara Saki, biasa dipanggil Lanang, dari Artemis 029, asal dari Jogja. Boleh berkenalan diri bang. Nim Ya, Artemis 029 kan? Asal. 9 enggak ada yang bersebut. Kenalin, Satria Madani, biasa dipanggil Satria 001 dari Testral. 001. Masih pertama. Sama itu. Asal daerah sama jabatan KMPN sekarang. Asal daerah Jakarta. Jabatan sekarang Kasubiro PAB. Oke, Kasubiro PAB. Pertama dulu PAB sendiri kan itu kan dari apa namanya? Pembinaan anggota baru apa? Pembinaan anggota baru. Pembinaan anggota baru. Nah, kalau PAB sendiri ini katanya di Apollo cuma ada Ginio ya yang masuk PAB. Iya. Nah, kira-kira apa yang membuat di PAB ini sedikit staffnya? Apakah memang dibutuhkan sedikit atau gimana? Gue ngeliat dari workloadnya sih. Kayak workload yang kerjaan yang di PAB itu emang sebenarnya nggak butuh banyak orang. Oh, Jadi emang kayak soalnya kan ada ketuanya, ketua kader, terus ada gua, tambah gennya itu aja udah kayak 3 orang yang kerjain gitu. Jadi emang terpusat lah gitu kerjaannya. oke. Jadi nggak banyak gitu yang pegang. Tapi waktu pendaftarnya itu berarti ada lagi atau ada lagi tapi diambil cuma Bang Genio atau yang daftar emang cuma Genio? Waktu itu ada beberapa yang daftar. Cuma emang karena kan pembagian staff juga kan. Tadinya tuh gue mau yang ngambil 2. Iya. Ya kan. Cuma waktu itu karena penyebaran member lagi, udah akhirnya 1 gue lepas, jadi gue tarik gitu. Oh, oke. Jujur pertanyaan santai aja, udah berapa lama di KPM? KPM apa tuh? Udah berapa lama kos di sini, Bang? Dari 2022. Dari 2022, Ya, tahun kedua lah berarti. tahun kedua. Sebelumnya di rumah. di rumah. Iya, TPB kan aku online. Oh iya. Iya. Tapi online berarti waktu Sonic online offline. Sonicnya offline ya? Prasoniknya online. Parasonicnya online. Oke. Terus yang apa aja yang udah dilakuin selama di kos ini? Ya, tidur, belajar, makan, main sama temen, ngumpul, nongkrong. Ya udah gitu aja sih. Kalau di sini biasanya main game apa? Game. Biasanya gue main game laptop. Isi. Soalnya saya pernah lewat kan habis dari dapur lagi dengar kata-kata mutiara keluar. Itu Apa? lagi main Overwatch. Overwatch. Oke, soal ngomongnya juga pakai bahasa Inggris kan? Ya gue gitu kan soalnya emang gue intern kan,
Ya. Jadi kadang suka ya nyampur-nyampurin lah. Gitu. Oke. Tapi mau ambil exchange nggak? Gua nggak. Oh nggak wajib kan? Ini lagi pada ngambil sih sebenarnya. Ya. Cuma kalau dari gua enggak sih. Oke. Kenapa nggak mau atau emang nggak pengen aja, males atau? Kalau gua sih buat hemat biaya, ya kan? Kalau essence kan ya butuh biaya lagi kan, dan Iya. itu juga biaya personal Iya. dari pribadi lagi ngeluarin ya kan. Dan itu juga gua consider kayak matkul yang belum gua ambil ya kan di TB, itu pengen gue selesain dulu, jadi gue emang mau fokusin nyelesain SKS dulu di sini gitu yang belum gue ambil. Oh ya, buat di AI sendiri mau ambilnya ke apa beda kelompok keahlian apa sih sekarang namanya? Ya itulah. Nah, kalau kakak itu gue sebenarnya masih belum tahu ya, soalnya juga buat topik TA itu kan ngambil kakaknya tergantung topik TA kan nanti. Iya. Nah topik TA gue belum ada sekarang, cuma udah ngelobiin dosen pembimbing lah. Belum ada kira-kiranya mau ke apa gitu tertariknya. Daikos. Kalau Daikos itu dia kakaknya apa gitu. Pokoknya sekarang kan kakaknya itu dia digabungkan mesin. Iya, mesin material, jadi satu per fakultas. Nah gue sekarang lupa tuh namanya apa aja. Tapi kalau dulu tuh adanya tuh struktur ringan, fisika terbang, sama DOPPT. Ya, desain dan ada dinamika. Desain dan operasi perawatan pesawat terbang. Ya. Nah, gue tuh pengennya waktu itu DOPPT. Itu jadi emang kalau gue lebih tertariknya ke ini sih. Dulu sempat tertarik tentang struktur, ya kan, tentang material. Ya. Tapi sekarang sini tertariknya lebih ke ini sih, rekayasa perawatan. Kayaknya banyak yang awalnya. Iya, Yang awalnya tertarik sama struktur kan kayak banyak. Ya gua ini sih kayak nyadarin potensi aja. Soalnya di matkul yang agak struktur agak kurang ya. Oh. Dan saat itu juga sempat KP kan di AMO itu, Aircraft Maintenance Organization. Itu di mana? Di Pondok Cabe. Di Bandara Pondok Cabe. Waktu itu di Indo Pelita. Aircraft Service. Sama kayak GMF gitu. Buat KP itu daftarnya gimana sih? Kalau buat KP itu nanti gini. Pertama kita bilang dulu nih mau KP kan. Nanti ada koordinatornya. Udah. Oh belum. Ada koordinatornya. Waktu itu gue Bu Ema bilang, terus nanti buat tempat KP-nya kita nyari sendiri gitu. Biasanya ya kayak ada buklet gitulah, cutting dulu waktu itu KP di mana aja gitu kan. Apply sendiri gitu. Nah habis itu biasanya nanti ada kontak person gitu, nanti nanya-nanya tuh ke cutting itu, gimana sih waktu itu daftarnya gitu. Nah habis itu kita apply sendiri gitu. Berapa lama sih? Kalau AE itu 20 hari kerja sampai 40. Ya. Ini biasanya emang orang-orang pada ngambil tuh cuma sebulan, paling lama ya 2 bulan. Kenapa? Soalnya 1 SKS. Apa sih SKS? 1 SKS. Jadi kayak wah, sayang banget sih. Iya, buat apa lu lama-lama juga kan sebenarnya. Gitu. Kecuali kalau emang lu magang gitu. Magang nanti dapat apa lagi gitu selain dapat SKS. Oke. Terakhir deh, kata-kata mutiara untuk penduduk kos? Untuk penduduk kos. Apa ya? Kata-kata mutiara. Dibawa asik aja kalau ketemu gue ya. Oke, thank you Bang. Oke, selamat sore. Perkenalan diri dulu. Ada format nggak? Ngasih format nggak? Nggak ada. Oke, namaku Landang Basmarasaki, panggilannya Landang. Artemis 029, asal dari Jogja. Hobi nonton MU sama tidur. Oke, pertama boleh kenalan dulu Mas Lor. Oke, halo, gue Jovian Oliver Malpasaribu, Tesla 043.
Habis apa lagi tadi lu? Habis itu NIM 1362043 21043. 43, terus jabatan di KMPN. Jabatan gua koordinator BSO. Besok apa? Besok koordinator BSO. Jadi untuk dua-duanya ya? dua-duanya. Bukan Oh. gua bukan ketua tapi koordinator. Oh iya paham. Oke, terus apa ya? Pengalaman di KMPN apa aja? Pengalaman di KMPN Sejak masuk mungkin. Sejak Jadi masuk, sejak magang, masuk. terus apa? gua magang Kesra, Kesehatan itu ya. anggota kesejahteraan anggota. Kesehatan anggota. Habis itu kalau di Aksang gue jadi wakadi fundraising. Habis itu kalau di Wisokto itu wisuda itu gue kehitungnya jadi 2 kali. Berarti wisuda pertama itu gue jadi wisuda itu staf acara itu pertama, Wisokto pertama. Wisuda April itu gue jadi ketua performance, LO juga, sama performing, sama kalau Wisokto itu gue jadi sekjen. Oke. Habis itu sekarang ya staffing nggak ada, gue nggak staff. Dulu nggak staff, langsung koordinator. Iya. Koordinator masuknya ring 1. Ring 1 Bertarik berarti. tarik. Oke. Terus apa lagi ya? Bagaimana Master menggambarkan angkatan Testral? Angkatan Testral. Iya. Apa ya? Beneran kayak kuda mati sih sebenarnya. Kan Testral itu kuda mati, lo tau kan? Iya, yang Kuda Harry Potter kan bisa terbang itu iya, kan nggak kelihatan. Iya. Sebenarnya gitu. Diem-diem berkarya itu aja. Diem-diem berkarya. Oh iya, hubungan antar anggotanya gimana? Hubungan antar anggotanya baik. Baik. Maksudnya nggak yang kayak erat banget, tapi jika diminta ya mau gitu loh. Tapi nggak sebenarnya udah mulai ke profesionalnya gitu. Iya. Itu sejak awal atau baru-baru aja karena udah Mungkin baru-baru aja. Dulu tuh solid, asik gitu. asik. Dulu asik. Orang Baik paling asik di Testral apa? Orang paling asik di Testral menurut gue ya. Iya. Menurut gue tuh Robot. Nah. Jetro Hotasi namanya. Hah? Jetro Hotasi. Oh, di Trotas. Ada. Lagi di Bandung. Aku nggak tahu dia di mana sekarang. Oke. Tapi kalau nggak pun kayak gitu Arik. Oke. Arik tuh keren. Ya. Terakhir, kenapa dipanggil Jotak? Karena gue Jovian Batak. Oh, Gue nama gue Jovian, Batak. abis itu gue Batak. Karena ada Jovian satu lagi. Iya. Dari ganti. Kukira Di sana panggil Jovian. makanya aku lebih bingung. Kukira kan nggak botak ya. Nggak, Batak. Iya, Batak. Beda-beda satu vokal. Oke, terima kasih Master sudah mau diwawancara. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Halo, selamat sore. Ini dengan Master nih ada kasih itu nggak? Pernah mau kenalan diri, cuma biasanya ada ikutan wawancara juga. langsung aja. Ayo aja. Berarti 6 menit ya. Oke, ini udah nambah durasi 20 lumayan. Jadi ada format khusus nggak buat saya sama Ataya berkenalan? Boleh. Jadi sebenarnya formatnya mungkin simple aja. Nama lengkap, nama panggilan, angkatan, NIM. Ya biasa misalkan Artemis berapa gitu kan. Terus apa lagi ya? Oh, asal daerah, asal SMA, nggak asal lagi. Masalah. Iya. Nama ayah atau nama ibu bebas. Gak mau tahu Enggak. Jangan tahu personal. Hobinya sih gimana? Atau alasan? Boleh hobi. Boleh ya hobi. Ya udah deh itu aja. Ini kalau mau nama ini, nama anak besok kalau punya. Waduh, itu udah belum kepikiran lagi. Nggak usah. Tapi kalau kamu ada, boleh. Oke. Malas kalau gitu deh. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Lanang Baswara Saki, bisa dipanggil Lanang, Artemis 029. Asalku dari Jogja. Ya, SMA Negeri 1 Yogyakarta. Negeri 1 Jogja. Terus apa lagi tadi? Hobi aja. Hobi mancing. Mancing. Oke. Ya, udah. Di bawah atau ya kau aja yang lihat. Nggak ada duduk. Ya udah deh, jauh nggak apa-apa ya. Udah kenalin, namaku Ataya Nafalaki, boleh dipanggil Ataya, dari angkatan Artemis AI23, NIMku 136233031. Terus aku dari Surabaya, Jawa Timur. Aku dulu SMA
Ya SMA-nya aku dari apa Muhammadiyah 2 Surabaya. Ya. Terus hobi baca buku, main game, meneropong bintang. Meneropong bintang. Ya, soalnya seru. Baca buku apa yang paling oke banget nih kira-kira? Non fiksi paling buku sejarah atau buku biografi. Justru kamu demen buku-buku yang non fiksi. Fiksi aku cuman bacanya buku itu ada buku tentang cerita tentang pilot, terus sama buku Huluk lupa. Oke. Enggak tahu banyak. Main game apa? Game strategi Oh, strategi. sama simulator pesawat. Simulator pesawat. Oke, boleh. Apa masih? Sudah ya itu terus lanjut. Kenalan dari masternya aja, mulai dari Ya, master, nama lengkap, nama panggilan, NIM, angkatan, asal daerah, dan jabatan di KMP. Oke. Halo, Lanang dan Ataya. Kenalkan, nama saya Andreas Johan. Andreas Johan dipanggilnya Aju. Aju. Testral 079. Jadi nggak punya denim apa namanya? Artemis. Terus apalagi asal daerah ya. Asal daerahku dari Cibubur. Ya Jakarta lah, boleh lah dibilang. Bukan hobi. Apa sih tadi? Jabatan di KMP. Jabatan di KMPN aku sebagai ketua bidang internal. Yang internal. Iya. Kalau boleh tahu bidang internal itu tugasnya ngapain aja? Kopi apa aja dulu? Oke, jadi sebenarnya lu udah perawan gua kan? Udah. Awal-awal ya, Wah. Gua inget ya. Oke. Jadi bidang internal itu mengepalai 4 divisi. Ada 4 divisi. Yang pertama ada kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota itu kayak misalkan anggota-anggota punya masalah kayak iya benar banget kayak Kesma. Kesejahteraan masyarakat bola. Tapi kesang. Ya benar, kesra. Kesejahteraan anggota. Nah, ya pokoknya kayak gitu. Kalian udah tahu lah ya. Terus juga yang kedua ada seremonial dan apresiasi. Itu dia nih Kadif ya. Nah itu tuh isinya tugas ngapain aja, dia pokoknya ngurusin acara-acara di KMPN dan juga ngasih apresiasi ke masa-masa KMPN, kayak misalkan ada Master of the Month, Master of the Year, ada juga HBD Happy Birthday Master kan tiap minggu ada tuh. Nah itu yang ngurusin seremonial dan apresiasi. Terus yang ketiga ada divisi akademik. Divisi akademik itu yang ngurusin akademik basically, yang kalau misalnya nanti kalian ada UTS itu nanti kalian boleh minta tutor ke akademik gitu. Minta diadain tutor dong untuk UTS ini gitu. Tutor sebaya gitu ya. Iya, kayak tutor sebaya gitu. Terus yang terakhir ada rekreasi minat bakat atau RMB. RMB itu yang ngurusin have fun-nya kita lah. Jadi asik-asikannya. Jadi kalau misalnya mau olahraga atau mau ngapain bareng gitu. Ya gak, Vi? Ya gak sih? Hai. Oke, jadi kayak gitu. Boleh tanya lagi? Boleh. Langsung aja, pertanyaannya simpel aja sih sebenarnya. Kan berarti kalau jadi kabit internal itu kan ya istilahnya ditarik ya. Terus kalau buat sebelumnya sendiri, sebelum di periode BPP sebelumnya tuh menjabat di staf mana atau apa gitu? Jadi dulu aku pas pertama kali masuk ke kayak kalian, aku nggak magang karena waktu itu males bikin motivation letter ya. Cuman jangan dicontoh, jadi maksudnya magang aja karena magang lumayan seru. Jadi kayak kalian bisa kenal dan bisa berdinamika langsung dalam ber-KMPN gitu. Terus kalau misalkan di tahun kedua, which is itu tahun lalu, itu aku jadi staff RMB. Kalem abis ini. Jeprut, oke. Rekreasi paling sering untuk di RMP apa? Apa? Rekreasi yang paling sering? Badmin sih, karena badmin banyak banget peminatnya dan cutting itu nggak tahu kenapa sering banget. Emang mereka punya habit main badmin, jadi kayak emang tiap minggu pasti ada aja biasanya. BL ini habis ini saya mau BL sekalian Wawan sama Lilit. Iya gitu. Terus apa lagi ya kayak gitu. Sampai sekarang ya jadi kabit internal. Terus pertanyaan dari aku ya. Oke, pertanyaannya ini. Aku dari Bekasi.
apa tadi? Oh ya, sebelum jadi kabit internal, apa ada nggak mungkin kayak kekurangan dari master yang awalnya sebelum ikut kabit, sebelum berKMPN tuh rasa sering muncul atau kayak mengganggu, tapi setelah berkabit jadi bisa kayak dihilangin atau dimitigasi, ada nggak? Sebenarnya pasti semakin tinggi jabatan semakin gede tanggung jawab yang diemban pasti. Di situ jadi gua sebenarnya sekarang jadi latihan untuk nge-manage waktu, nge-manage prioritas dan juga nge-manage belajar nge-manage orang sih gitu. Sumber daya. Iya benar, kayak karena jujur di KMPN sumber dayanya yang istilahnya yang jadi kekurangan dan harus ditingkatkan sebenarnya sumber dayanya gitu, sumber daya manusianya gitu. Jadi ya itulah paling setelah gua jadi jadi staff RMB, terus gua juga jadi kabit, gua juga jadi bisa itu tadi satu untuk misalnya latihan untuk lebih bertanggung jawab dan lain-lain. Terus juga sama dapat apa ya, mungkin relasi dan lain-lain lebih banyak ya, karena Ya pastilah. apalagi jadi kabit internal, jadi maksudnya internal banget kan kan. tadi kan hubungan antara anggota KMPN. Benar banget ya, jadi itulah koneksi jadi lebih banyak. Terus ini juga, ini tuh sebagai kabit itu adalah pertama kali jadi kabit atau pernah sebelumnya jadi kabit-kabit lagi di KMPN gitu misalnya, atau mungkin sebelumnya ya Selain di KMPN boleh. selain di KMPN juga boleh, misal di kabinet atau apa pernah? Oke, sip. Jadi iya benar. Pertama kenapa gue juga jadi kabit internal karena ditunjuk sama CEMA. Kenapa jadinya internal? Karena emang dari sebelum-sebelumnya gue emang udah ngurusin sering banget ngurusin bagian internal gitu. Di tahun pertama dari tahun pertama naik ke tahun kedua yaudah deh. Tahun kedua itu gue jadi Internal Relations Associates dari Students XIOS Bandung. Terus juga kalau misalkan di tahun ketiga itu gue jadi namanya sih Deputy Vice President of Internal. Itu basically kabit juga, kabit internal of SRE ITB. Tahu SRE gak? Tahu yang hijau, yang warna iya benar, yang warna hijau-hijau tuh. Nah, itu SRE. Itu gue juga jadi kabit internal. Terus juga waktu itu sempat di kaderisasinya ITB Jazz, kan aku juga ITB Jazz. Itu aku megang jadi ketua divisi internal MSDM internal. Jadi kayak maksudnya banyak banget lah yang emang kepanitiaan yang aku ambil itu yang internal, benar ya. Antara anggota ya. Benar, kayak gitu. Sebenarnya kalau dari lanjut aja. Ya boleh, aku tinggal satu lagi aja juga ya. Terus pertanyaan terakhir dari aku, kan jadi kabit atau pejabat dalam jabatan apapun pasti kan akan dihadapin masalah, tantangan, itu sudah pasti ya. Jadi pengen tahu aja nih, mungkin tantangan terbesar jadi kabit kayak, atau mungkin ada kayak kejadian beneran yang paling terbesar. Terus gimana kayak menghadapinya? Apa yang bisa dipelajari juga mungkin ya itu. Oke. Sebenarnya kalau jadi kabit so far gak ada tantangan sih, paling bekerja sama bidang-bidang lain gitu. Kayak misalkan ini bentar lagi Sabtu ini kan bakal ada Disnatalis. Jadi jangan lupa ikut. Bakal ada Disnatalis KMPN, dan itu cukup untuk ininya hubungannya emang harus lumayan panjang lah gitu, karena untuk ngerancangnya harus connect juga sama eksternal, harus juga connect sama bidang grafis untuk bikin ininya. Jadi kayak cukup emang harus sabar sih ya, maksudnya menghadapi mereka gitu, menghadapi yang kalau emang lagi ada permintaan atau yang kayak kerjasama yang kadang waktunya lagi nggak pas atau gimana, ya emang harus saling kompromi gitu. Terus ya itu paling itu sih yang harus dipelajari, harus bisa kompromi. Oke, sebenarnya untuk pertanyaan wawancara cukup Mas Rajo. Mungkin ada satu hal lagi yang mau saya tanya. Jadi saya pernah lihat Mas Rajo pakai jersey MU tulisan Garnacho di belakang. Jadi
Saya sebagai fans MU juga, Dan especially Garnacho. terutama Garnacho. Kalau saya Martinez. Adakah sepatah atau dua patah kata untuk insan-insan berjiwa hitam merah di luar sana? Walaupun kadang naik turun yang kebanyakan turunnya, tetaplah setia lah pada setan merah ya, karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu tiba-tiba langsung tsunami trofi. Jadi kayak semoga jadi kita pokoknya you'll never walk alone. Oh beda ya? Beda. walk alone. Ya pokoknya selalu dukung aja lah gitu. Sebenarnya yang dukung MU sebenarnya bokap gua, cuman kayak ya gua ngikut aja. Bagus. By the way itu kaosnya beneran langsung dari Old Trafford. Oh asli. Mantap. Karena kebetulan koko gua S2 di UK dan waktu itu lagi main ke sana dan ya udah akhirnya beli. Terus buat gua cita-cita. Ada yang mau ditanya lagi? Ya udah kalau Lanang sudah nanya lain. Harus KMPN. Ya, aku juga nanya. Tadi kan nanya aku sering main game, main gak apa, aku jawabnya strategi sama itu kan simulasi. Kalau Mas sendiri punya main game juga nggak? Terus ya ada game favoritnya apa deh? Genre paling nggak kok? Genre. Aku demen main MOBA sih. Aduh, cakep banget, CS. Apa ya? Waduh, mana saya kenal lagi, CS. Toh. Mobile berarti Mobile Legends ya? Iya, Lebih benar. banyak ya. Dota main Mobile Legends. Ya udah sih itu aja sih deh. Sebenarnya lagi rehat main Dota saya. Iya, Dota makin kesini makin ribet. Dari saya karena Aksan mengorbankan Dota untuk Arsis Fluent. Iya lagi bener. Iya, karena Dota makin kesini update dulu. Harus berkorban. Sudah. Gitu. Ya udah, ada cukup sih kalau dari aku Lanang. Oke, mungkin cukup aja dari Mas Rajo. Thank you banget. Mau foto? Ya, foto dulu.